Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tengku Hafiz Ikhwan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan mengenai pengaturan dan pengawasan perbankan, manajemen bank umum, bank pengkreditan rakyat, serta bank syariah. Langsung saja kita masuk ke pertanyaannya. Nah, jadi pengaturan dan pengawasan bank meliputi wewenang sebagai berikut. Yang pertama, kewenangan untuk menetapkan tata cara perizinan dan pendirian suatu bank, meliputi pemberian izin dan pencabutan izin usaha bank, pemberian izin pembukaan, penutupan, dan pemindahan kantor bank, pemberian persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank, pemberian izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu. Nah, selanjutnya, kewenangan untuk menetapkan ketentuan yang menyangkut aspek usaha dan kegiatan perbankan dalam rangka menciptakan perbankan sehat guna memenuhi jasa perbankan yang diinginkan masyarakat. Nah, yang ketiga, kewenangan untuk mengawasi. Kewenangan untuk mengawasi ini meliputi beberapa hal. Yang pertama, pengawasan bank secara langsung yang terdiri dari pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran keadaan keuangan bank dan untuk memantau tingkat kepatuhan bank terhadap peraturan yang berlaku, serta untuk mengetahui apakah terdapat praktik-praktik tidak sehat yang membahayakan kelangsungan usaha bank. Nah, yang kedua, pengawasan tidak langsung, yaitu pengawasan melalui alat pemantauan seperti laporan berkala yang disampaikan bank, laporan hasil pemeriksaan, dan informasi lainnya. Nah, selanjutnya, kewenangan untuk mengenakan sanksi, yaitu kewenangan untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terhadap bank apabila suatu bank kurang atau tidak memenuhi ketentuan. Tindakan ini mengandung unsur pembinaan agar bank beroperasi sesuai dengan asas perbankan yang sehat. Selanjutnya, kewenangan untuk melakukan penyidikan. Nah, yaitu kewenangan untuk melakukan penyidikan di sektor jasa keuangan atau disingkat dengan SJK, termasuk perbankan. Penyidikan dilakukan oleh penyidik kepolisian Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil di lingkungan OJK. Nah, jadi hasil penyidikan disampaikan kepada jaksa untuk dilakukan penuntutan. Nah, selanjutnya, kewenangan untuk melakukan perlindungan konsumen, yaitu kewenangan untuk melakukan perlindungan konsumen dalam bentuk pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat, pelayanan pengaduan konsumen, serta pembelaan hukum. Sebagaimana yang kita ketahui, bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jadi, apakah fungsi pokok bank umum? Nah, jadi bank umum memiliki fungsi pokok sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien dalam kegiatan ekonomi, menciptakan uang, menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat, serta menawarkan jasa-jasa keuangan lain. Selanjutnya, bagaimanakah sasaran manajemen bank umum? Nah, jadi manajemen bank memiliki sasaran dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya. Sasaran tersebut pada prinsipnya dapat dibedakan berdasarkan jangka waktu. Nah, yaitu sasaran yang bersifat jangka pendek dan sasaran yang bersifat jangka panjang. Sasaran jangka pendek ini berkaitan dengan penggunaan waktu dalam operasional bank untuk mencapai tujuan yang bersifat jangka pendek.
Sedangkan sasaran jangka panjang, bagaimana memperoleh keuntungan dari kegiatan bank untuk meningkatkan nilai perusahaan dan memaksimalkan kekayaan pemilik bank. Selanjutnya, Bank Pengkreditan Rakyat. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, Bank Pengkreditan Rakyat atau disingkat dengan BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Nah, jadi kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum karena BPR dilarang menerima simpanan giro, kegiatan falas, dan peransuransian. Nah, apakah kegiatan usaha Bank Pengkreditan Rakyat? Nah, jadi usaha yang dapat dilaksanakan oleh Bank Pengkreditan Rakyat adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Nah, kemudian memberikan kredit, menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Nah, kemudian menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau yang disingkat dengan SBI, deposito berjangka, sertifikat deposito, atau tabungan pada bank lain. Nah, selanjutnya, apakah yang tidak boleh dilakukan BPR? Nah, jadi ada beberapa jenis usaha seperti yang dilakukan bank umum, tetapi tidak boleh dilakukan BPR. Usaha yang tidak boleh dilakukan BPR adalah yang pertama menerima simpanan berupa giro, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kemudian melakukan penyertaan modal dengan prinsip prudent banking dan concern terhadap layanan kebutuhan masyarakat menengah ke bawah. Selanjutnya melakukan usaha peransuransian, kemudian melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana yang dimaksud dalam usaha BPR. Apakah tujuan dan fungsi perbankan syariah? Nah, jadi perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan pada prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Nah, jadi perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Sedangkan fungsi dari perbankan syariah adalah yang pertama, bank syariah dan undang-undang syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Nah, kemudian bank syariah dan undang-undang syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Nah, yang ketiga, bank syariah dan undang-undang syariah dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf, uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf atau disebut nazir sesuai dengan kehendak pemberi wakaf atau wakif. Nah, yang keempat, pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagaimanakah sistem bank syariah? Nah, jadi pada umumnya pendekatan pada bank syariah ialah sistem bagi hasil. Dana yang diterima bank akan disalurkan untuk pembiayaan, lalu keuntungan dari pembiayaan akan dibagi dua, yakni untuk nasabah dan bank sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati.